wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faqad qala al-imam al-mufassir rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumihi wa ghafara lahu wa li masyaikhihi wa li masyaikhina amin. Qala ta'ala walladzina yutawaffawna minkum wa yadharuna azwajan wasiyatan li azwajihim mata'an ilal hawli ghayra ikhraj. Walladzina, dan adapun orang-orang, yutawaffawna, yang wafat oleh orang-orang, minkum, daripada kalian, wa yadharuna azwajan, dan meninggalkan oleh mereka, azwajan, akan istri-istri, wasiatan, hendaklah memberikan wasiat, wasiatan, dengan wasiat, li azwajihim, bagi istri-istri mereka, mata'an, akan kesenangan, ilal hauli, sampai 1 tahun, ghaira ikhraj, padahal tidak mengusir. Ay walladzina yaqrubuna minal wafati min rijalikum, yakni adapun orang-orang yang hampir daripada wafat, min rijalikum, dari laki-laki kalian, wa yatrukuna azwajan, dan mereka meninggalkan akan istri, alaihim an yusu wasiyatan li zaujatihim fi amwalihim, atas mereka orang itu bahwa berwasiat mereka dengan 1 wasiat, li zaujatihim, bagi istri mereka, fi amwalihim, pada harta benda mereka, bisalasati asya'a, dengan 3 perkara. An-nafaqati, pertamanya nafaqah, wal kiswati, dan memberi pakaian, wasukna, dan tempat tinggal, rumah, ila tamamil hauli, sampai sempurna 1 tahun. Min mautihim, dari matinya laki-laki, suami, ghaira mukhrajatin, padahal tidak dikeluarkan, min maskanihinna, dari tempat tinggalnya istri. Wa qara'a Ibnu Katsirin wa Nafi' wa Kisai wa Abu Bakrin an Asimin wasiyatun, wa qara'a, dan membaca Quran oleh Imam Ibnu Katsir, Imam Nafi', Imam Kisai, dan Imam Abu Bakar, dari Imam Asim, akan bacaan wasiyatun, birraf'i, dengan dibaca rafa, jadi mubtada yang khabarnya dibuang. Ay alaihim wasiyat, yakni atas mereka, yaitu berwasiat. Awil makna,
Tanya awil makna atau maknanya, tafsirnya, walladzina yuqbaduna min rijalikum, dan adapun orang-orang yang diambil nyawa daripada laki-laki kalian, wa yatrukuna azwajan, dan meninggalkan mereka akan istri-istri, ba'dal mauti, sesudah kematian, wasiyatun minallahi li azwajihim, atas mereka yaitu wasiat dari Allah bagi suami mereka. Fasiyatun mubtada'un, maka adapun lafaz wasiat yaitu jadi mubtada, wa li azwajihim, dan lafaz li azwajihim khabarun, yaitu jadi khabar mubtada. Ay amruhu wa taklifuhu lahunna, yakni adapun perintah Allah dan taklif, tugas dari Allah, lahunna, bagi mereka istri-istri. Fa in kharajna, wallahu a'lam bishawab. Kepanjangan segini aja. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian yang mulia, kajian kita pada pagi ini masih tafsir surat Al-Baqarah ayat 240, potongan ayat daripada surat Al-Baqarah ayat 240. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, walladzina yutawaffawna minkum wa yadharuna azwajan wasiyatan li azwajihim mata'an ilal hawli ghayra ikhraj, fa in kharajna fala junaha alaikum fima fa'alna fi anfusihinna min ma'ruf wallahu azizun hakim. Ayat ini, saudara, masih berbicara tentang hukum-hukum pernikahan dan perceraian. Ayat ke-240 daripada surat Al-Baqarah ini turun, kejadiannya ada satu peristiwa yang terjadi kepada seorang sahabat besar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Taif. Taif itu daerah paling dinginnya daerah di Arab Saudi, puncak begitu, dataran tinggi, adem, dingin, tempat tumbuhnya kangkung, bayam, lobak, macam-macam. Itu Taif. Ada sahabat dari Taif namanya Hakim bin Haris radhiyallahu ta'ala anhu. Hakim bin Haris radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau hijrah ke Madinah, hijrah dari Taif
menuju Madinah, memboyong abahnya, ayahnya, juga ibunya, juga istrinya, dan anak-anaknya. Ada laki, ada perempuan. Satu laki, satu perempuan. Jadi dia berangkat orang 6 daripada Taif menuju Madinah Al-Munawwarah. Ingin hidupnya berdekatan dengan Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingin tidak jauh-jauh dengan sumber kebahagiaan, sumber pengetahuan, sumber kedekatan dengan Allah. Dia datang ke Madinah. Hakim bin Haris, istrinya, bapak ibunya, juga anak-anak. Sudahlah sampai di Madinah, tinggal di Madinah, tak jauh daripada tempat tinggalnya Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian Hakim mati, telepon bunyi, mati dia, kayaknya mau ngabarin begitu, gara-gara Hakim mati. Mati apa meninggal? Hah? Oh, mati, iya. Begitu. Jadi Hakim ini meninggal dunia. Hakim meninggal dunia. Lalu bagaimana ini aturan dalam agama? Kalau ada orang meninggal dunia, meninggalkan bapak, ibu, istri, anak laki, anak perempuan, diajukanlah persoalan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagaimana maka turun ayat surat Al-Baqarah ayat 240, walladzina yutawaffawna minkum wa yadharuna azwajan wasiyatan li azwajihim mata'an ilal hauli ghaira ikhraj. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dapat Quran itu turun tuh berangsur-angsur sesuai dengan peristiwa dan peristiwa yang terjadi. Menelan waktu 23 tahun kurang lebih, turun sesuai peristiwa yang terjadi, petunjuk hukumnya. Maka Nabi mengatur, kata Nabi, ayat ini memberi petunjuk, bapak kasih warisan 1/6, begitu.
ibunya almarhum Hakim seperenam, anak asobah sisa, yang laki sama yang perempuan. Yang laki namanya asobah bin nafsi, yang perempuan namanya asobah bil ghair. Kasih istri, tak usah kasih istri, nggak usah dikasih, beri wasiat saja, beri wasiat. Apa wasiatnya? Kasih makan, kasih baju, kebutuhan dia, kasih rumah. Di rumah suami itu 1 tahun, 1 tahun. Itu aturan. Istri tidak ada warisan, kasihnya wasiat. Apa wasiatnya? Biaya hidup, pakaian, tempat tinggal selama 1 tahun. Begitu. Ini peraturan di awal-awal Islam begitu. Perempuan itu tidak ada warisan. Perempuan tuh tidak ada warisan. Sama seperti agama-agama lain. Agama terdahulu Yahudi, boleh dibuka dalam kitab Taurat, belakangan yang dipakai namanya Talmud. Tidak ada perempuan dapat warisan, tidak ada. Nasrani, boleh tanya sama orang Kristen, tidak ada di Injil, baik Matius, Lukas, Markus, Yohanes, tidak ada perempuan dapat warisan, tidak ada. Cina yang memegang Konghucu, tidak ada perempuan dapat warisan, tidak ada. Itu begitu. Jadi tidak ada. Bahkan pada abad ke-5 Masehi, tahun ke-500 Masehi, ada satu rapat Dewan Gereja Sedunia di Makun. Seluruh petinggi-petinggi Kristiani kumpul bermusyawarah dengan tema 3, bahsul masail. Yang pertama, apakah perempuan itu masuk surga apa enggak? Itu temanya. Kedua, apakah perempuan itu berhak dimuliakan atau tidak? Ketiga, apakah berhak dapat warisan apa tidak? Kesimpulannya, perempuan tidak ada yang masuk surga kecuali Bunda Maria doang. Nggak masuk surga. Itu rapat Dewan Gereja. Tidak ada yang masuk surga kecuali Bunda Maria doang, dan tidak berhak untuk dimuliakan
dan tidak dapat warisan. Itu bisa dilihat di dalam kitab Al-Mar'ah Bainal Fiqh wal Qanun yang dituliskan oleh seorang ulama besar Mesir, Profesor Dr. Mustafa As-Sibai. Saya lupa halamannya, tapi di halaman 100-an lah. Itu bukan di awal-awal. Jadi dulu perempuan itu kalau wafat tidak dikasih warisan. Ayatnya ini, walladzina yutawaffawna wa yadharuna azwajan wasiyatan li azwajihim mata'an ilal hauli ghaira ikhraj. Orang-orang yang mati dari kalian laki-laki, wa yadharuna azwajan, ninggalin bini, maka bini wasiatan, kasih wasiat saja. Li azwajihim, hak bini wasiat. Ayatnya hak bini wasiat. Apaan wasiatnya? Mataan. Apa mataan? 3: pakaian, biaya hidup, tempat tinggal. Itu maksud mataan. Berapa lama? Siapa yang ngasih ini? Keluarga almarhum, bapaknya, ibunya, anaknya, begitu. Ilal hauli, sampai setahun. Haul itu setahun. Ghaira ikhraj, jangan diusir. Tinggal di rumah itu setahun, kasih makan segalanya, kebutuhannya. Ini hukum, saudara, pada awal-awal Islam hadir. Begitu. Jadi kalau perempuan wafat lakinya, hukumnya dari ayat ini nih kita ambil. Kalau perempuan ditinggal mati oleh lakinya, tidak dapat warisan, dapatnya wasiat. 2, iddahnya 1 tahun. Iddahnya 1 tahun. Apa iddah? Masa menanti, tidak boleh kawin lagi setahun. Ini dari ayat kita yang bisa diambil. Ayat ini kemudian dimansukh, dinasakh, diamandemen hukumnya. Jadi amandemen ada, cuman amandemen hukum. Ini bacaan tidak diamandemen, bacaan tetap dibaca. Dalam Al-Quran nggak boleh hilang. Kalau kita mengingkari ayat 240, kafir kita. Karena ini adalah bacaan Quran. Hukum tidak terpakai. Hukum tidak terpakai. Iddah. Ada ayat yang lain. Pada ayat surat Al-Baqarah 234, udah lewat. Allah berfirman, hampir mirip bunyinya, walladzina yutawaffawna minkum wa yadharuna azwaja yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa asyara. Mereka suami yang wafat ninggalin istri
si istri menanti tak boleh nikah 4 bulan 10 hari. 4 bulan 10 hari. Di ayat ini berapa? 1 tahun. Berbeda. Maka yang 4 bulan 10 hari itu hukum yang ditetapkan. Hukum yang ditetapkan. Kenapa? Bukankah ayatnya di Al-Baqarahnya ke-234, sementara ayat kita berapa? 240. Duluan dia 234, ini belakangan 240. Quran, kita harus belajar tentang ilmu asbabun nuzul, latar belakang turunnya ayat. Sebagaimana dalam hadis, kita harus belajar asbab wurudul hadis, latar belakang terjadinya sabda Nabi. Tanpa ini maka muslim akan keliru di dalam menetapkan hukum. Karena itu kata Imam Jalaluddin As-Suyuti, seorang ulama besar Mesir yang wafat tahun 911 Hijriah, Jalalain salah satu kitabnya, dari 600 karya yang beliau tulis, Jalalain, tafsir Al-Baqarah sampai Isra, itulah Imam Suyuti. Kata beliau di dalam kitab Al-Itqan fi Ulumil Quran pada jilid 2, beliau bilang yahtanjul mufassiru ila kitabillahi ta'ala ala 14 fannan min fununil ilmi. Orang yang mau terjun dalam dunia tafsir Quran, termasuk tafsir hadis, dia butuh perangkat ilmu yang harus dikuasai 14 disiplin ilmu. Salah satunya ilmu asbabun nuzul dalam tafsir, supaya kita tahu untuk nasikh dan mansukh, mana yang teramandemen, mana yang tidak. Tanpa itu kita akan kesulitan menetapkan hukum. Begitu. Ibarat ngaji kitab, harus ngaji semacam al-i'tibar. Kalau hadis karya Imam Al-Hazimi, al-i'tibar fi nasikh wal mansukh min al-khabar. Atau kalau Quran, asbabun nuzul karya Imam Al-Wahidi dan lain-lain. Kenapa? Supaya kita tidak salah. Quran loh, gitu. Jangan sampai kita kata begitu. Quran loh yang ngomong. Jadi harus tahu. Walaupun surat Al-Baqarah ayat 234 duluan tulisannya dalam Al-Quran, penulisannya, dan 240 belakangan penulisannya, tertib susunannya, tapi turunnya ini dulu. Turunnya sama Rasulullah 240 dulu, dapat sekian lama, dapat ayat yang Al-Baqarah 234. Maka bila bertentangan, ini yang mana? Begitu. Maka dalam Jam'ul Jawami' Imam As-Subki sebagai usul fiqih yang terpopuler
digandrungi oleh banyak orang, dijelaskan fa in ta'aradan nassani fa in amkanal jam'u jumi'ah li'annal jam'a awla min ilgha'i ahadihima fa illam yumkinil jam'u wa ulimat tarikh fa tarikhul mutaqaddim mansukhun bitarikhil mutaakhir. Bila ada dua keterangan agama kontradiktif, bertolak belakang, bertabrakan, beda-beda, maka kita harus memproses dengan beberapa proses. Yang pertama, dijam'u, dikompromikan, dipakai dua-duanya dengan disalurkan, yang ini kepakainya kemari, yang ini dipakainya kemari, biar dua-duanya diambil. Kalau tidak bisa, maka cek mana yang duluan, mana yang belakangan. Yang duluan dicabut, dihapus hukumnya, dengan yang belakangan. Begitu cara mengatur. Jadi pertama dikompromiin. Kita punya teman si A, orang bagus, tidak pernah bohong seumur hidupnya, baik di mata kita, bagus perilakunya. Kita tanya, Bang, bagaimana semalam? Malam apa ini malam? Malam minggu di Bogor. Bagaimana Bang? Hujan. Oh, hujan. Begitu. Temu lagi teman kita si B, orang Bogor juga. Kita nanya, Bang, bagaimana di Bogor semalam? Hujan. Jadi si A bilang hujan, si B bilang tidak hujan. Begitu. Si A bilang hujan, si B tidak hujan. Ini namanya bertentangan antara si A sama si B. Dua-duanya orang benar, orang baik di mata kita, nggak pernah bohong. Kalau kita benerin si A di Bogor hujan, kita ambil ini, maka sama dengan kita menuduh si B berbohong. Kalau kita benerin si B, maka kita sama dengan menuduh si A bohong. Padahal dua-duanya terkenal adil dalam agama, tidak pernah mengerjakan dosa. Bagaimana diprosesnya? Dikompromiin. Caranya banyak. Bang, biar saya bisa nyimpulin, ente hujan tuh di Bogor kapan? Maghrib. Kata si A. Si B, Bang, itu di Bogor nggak hujan tuh kapan? Jam 12 malam. Maka dua-duanya kita ambil. Emang dua-duanya benar. Namanya dijam'u, namanya dikompromikan. Tapi kalau tidak bisa dikompromikan, contoh dihukum langsung. Ayat yang satu bilang
Idahnya kalau ditinggal mati oleh laki 4 bulan 10 hari. Yang satunya lagi idahnya 1 tahun. Ini sulit dikompromikan bagaimana? Maka namanya dinasakh. Ayatnya udah kelewat di juz 1, ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha. Apapun yang kami amandemen, kata Allah, ma nansakh min ayatin, ayat manapun, na'ti bi khairin minha, kami datangkan dengan hukum yang lebih baik dari yang teramandemen, atau misliha, atau minimal sama. Setahun perempuan kagak boleh nikah, anda kemah jadi rumah. Ya Allah, gatel kakinya. Mana pengen jalan-jalan di Kali Baru, kan kalinya udah ada jalanan sekarang. Udah ada jalanan belum? Pengen selfie lagi. Begitu. Setahun berat. Kagak boleh kemana, kagak boleh kemana, kawin nggak boleh gitu, nikah. Maka ama Islam kelamaan 4 bulan 10 hari. Tapi ayat itu 234, ini ayat 240, berarti belakangan ini. Nah, itulah kita harus pahami asbabun nuzul. Turunnya mana dulu? Kalau ngomong turun, justru Iqra masih lama lagi kita ngaji Iqra nih, nafsir Iqra masih lama. Enggak tahu apakah kitab dulu yang khatam, kita belakangan, atau kita dulu yang khatam kitab belum khatam. Iqra, alhamdulillah, dari 114 surat kita baru 2 surat. Tinggal apa masih? Oh masih, rasanya masih 112 lebih karena ini belum kelar juga ini, kan begitu tuh, begitu. Jadi ini hukum di awal-awal Islam. Pertama, perempuan iddah 1 tahun. Turun ayat berikutnya, iddahnya cukup 4 bulan 10 hari, dan itu yang ditulis oleh berbagai ulama-ulama fiqh dalam kitab mereka. Iddatul wafat 4 bulan 10 hari, baik orang itu mens ataupun sudah menopause, kecuali ibu hamil. Itu ada taksis dalam ayat surat Tolak, wa ulatul ahmali ajaluhunna an yadokna hamlahun. Perempuan yang mengandung lakinya mati, maka iddahnya ngelahirin, enggak 4 bulan 10 hari. Itu begitu. Jadi satu, ayat ini per amandemen hukum iddahnya udah nggak terpakai, tapi ayatnya masih dibacanya dapat ganjaran. 2, ayat ini perempuan di awal-awal Islam hadir sama seperti agama-agama sebelumnya. Perempuan tidak ada warisan, cuman bedanya dikasih wasiat, tinggal kebutuhan, tumbang tinggal, kebutuhan makanan segala pakaian, sandang pangan papan 1 tahun. Nanti di amandemen hukum ini dengan di depan surat An-Nisa, perempuan dapat warisan berapa? 1/4
atau 1/8 si istri. Nanti di depan ada istri dapat warisan bisa 1/8, bisa 1/4, tergantung kasusnya. Cuman 2 doang warisannya. Gampang istri dapat berapa? Kalau tidak 1/4, 1/8. Kalau tidak 25%, 12,5%. Begitu istri. Bila suaminya dapat punya anak, bila suaminya punya anak, kita suami kita punya anak tuh bisa saja anak kita juga, bisa juga bukan anak kita. Orang belakangan menyebutnya rada halus, anak sambung. Orang dulu aja anak tiri, anak tiri bagi kita, tapi bagi suami anak kandung. Bila suaminya punya anak, apakah anak itu anak kita juga? Atau bagi kita anak tiri, ataukah bukan anak tiri, anak kita juga? Maka kita sebagai istri bila suami punya anak, warisannya 12,5%. 12,5%. Kalau duitnya 100 juta, istri yang suaminya punya anak dapat 12,5 juta. Itu gampang. Bila suaminya enggak punya anak, enggak punya, walaupun kita istri punya anak, bisa aja nih kan bujangan nikah enggak, kan bisa gitu. Atau sama kita juga enggak punya anak juga, artinya suami yang wafat enggak punya anak sama sekali, enggak punya anak, maka dapat 25% si istri. Begitu. Kalau lakinya ninggalin harta enggak banyak, 4 hektar, maka si istri dapat 1 hektar. Begitu. Di Kebon Jeruk Arjuna Selatan utara ya, selatan, 1 hektar. Begitu. Kalau ya, contoh modal yang kecil, contoh kan bohong itu contoh. Yang gede aja kan enak nyantoh. Begitu. Jadi Islam memberikan perempuan warisan. Agama kita doang, agama lain nggak ada. Boleh tanya sama saudara kita Nasrani, tanya mereka, ada warisan nggak dalam agama Anda? Sama teman kita, tetangga kita, pastilah dijawab tidak ada. Begitu, tidak ada. Kalau dibilang ada, di ayat berapa, pasal berapa, kitab suci Anda? Benar. Begitu. Ini namanya perbandingan agama. Perbandingan agama. Begitu. Kami ini dari dulu demen ilmu perbandingan agama, termasuk perbandingan madhab, aliran dalam agama, baik dalam sisi teologi maupun sisi hukumnya. Karena dengan kita tahu perbandingan, kita tahu barang ini bagus atau tidak bagus. Seringkali bisa ditemukan lewat cara membandingkan. Iklan di TV begitu, walaupun enggak sebut merek, kain pel, super pel kayak begitu, deterjen, yang ini didorong, gak bagus kan, kosong gambar, nah ini nih gitu.
Itu namanya mendidik perbandingan dia, biar barangnya dibeli. Kalau dia kan begitu iklan, itu normal. Itu yang kayak begitu namanya perbandingan. Perbandingan itu perlu perbandingan agar supaya kita tahu. Jadi hukum daripada ayat ini, bila seorang suami mati meninggalkan istri, maka istri iddah berapa? Setahun. Tapi ini udah nggak terpakai, yang terpakai 4 bulan 10 hari. Dan itu yang harus diomongin. Ini sejarah. SD tahun, dulu SD 6 tahun, sekarang berapa tahun SD? Enggak lah, berapa? SD berapa? 9 tahun. Enggak boleh kita ngomong sekolah kelas 1 SMP, enggak boleh. Aman negara, dilarang oleh undang-undang pendidikan. Harus ngomong kelas 7. Begitu aturannya. Nggak boleh kelas berapa 1 SMP. Tak ada dalam negara kita 1 SMP. Yang ada kelas 7. Yang ada kelas 7 yang ada. Nggak boleh ngomong kelas 1, ditertawakan oleh negara karena udah nggak ada namanya kelas 1 SMP, yang ada kelas 7. Begitu, itu namanya hukum. Gitu, hukum itu kayak begitu, namanya hukum. Ini diatur dalam aturan. Maka yang dimenangkan SD 6 tahun apa SD 9 tahun? Kenapa 9 tahun? Sebab peraturannya belakangan. Yang belakangan lah yang harus dipakai. Kurikulum merdeka sekarang tuh, tahu tuh orang bergerak dalam pendidikan, itulah yang dipakai. Begitu. Kurikulum 2013 Kurtilas udah gak ada. Itu namanya aturan di amandemen yang kayak begitu. Di amandemen diatur begitu. Presiden 2 periode, dibuat undang-undangnya 3 periode, bisa. Ya undang-undangnya begitu. Saya yang buat undang-undang DPR. Kalau DPR bilang udah 10 periode, suka-suka DPR. Kan begitu. Artinya itu musyawarah perwakilan rakyat dalam membuat undang-undang, maka disebut DPR. Begitu. Jangan dualah. Sunat ganjil, kan ganjil sunat gitu. Jangan dua belum ganjil. Atau lagi kan ganjil itu sunat. Kata orang yang ceramah itu begitu. Salam 2 kali, sunat ganjil, jadi 3 kali dia salam. Saya juga kan 3 kali juga gitu. Kan nyontoh yang ceramah. Setuju? Oh setuju, alhamdulillah. Itu saudara. Jadi ini hukum amandemen, hukum namanya. Yang kedua, perempuan tidak dapat warisan, hanya dapat wasiat. Di amandemen, perempuan istri dapat warisan, bisa 1/4, bisa 1/8. Bila istrinya banyak, ada 2, 3, ya udah 1/8 bagi rame-rame. Berapa dia? Begitu.
Seperdua bagi seperdua, iya seperdua, kalau seperdua, seperempat bagi rame-rame, begitu kalau dia banyak. Tapi waktu mati ya tinggal satu, ya berarti isinya dia itu, yang mati jangan dihitung itu, kan gitu, kan udah mati duluan tuh, begitu. Ini aturannya. Kata Syekh Nawawi, walladzina yaqrubuna minal wafati min rijalikum, seorang suami yang wafat, yang mendekati wafat, ninggalin istri, kudu wasiat terkait hartanya untuk istri 3 perkara: nafkah, pakaian, tempat tinggal, setahun jangan diusir. Begitu tuh, begitu di awal Islam. Cuman inilah wasiat ini dibacanya bagaimana? Wasiatan apa wasiatun? Kan gundul aslinya. Kalau orang kita kan udah ada barisannya, ya kan? Gundul. Ini wasiatan li azwajihim apa wasiatun? Ahli qiraat diajarkan oleh Nabi beda-beda. Ada yang dapat pengajaran dari Nabi bacanya wasiatan, ada yang dapat pengajaran dari Nabi wasiatun. Siapa yang baca wasiatan? Imam Abu Amr Ad-Dani itu baca wasiatan. Siapa lagi ya? Imam Asim hafaz itu kita orang Qur'annya, hafaz dari Asim wasiatan. Jadi Asim muridnya banyak, kalau hafaz wasiatan. Kalau Abu Bakar wasiatun. Asim sendiri ada 2 riwayat, riwayat hafaz wasiatan, riwayat Abu Bakar wasiatun. Ini dibaca. Ini yang bakal nyoroti tukang nahu sebagai modal untuk mentafsiri Quran. Dibaca begini bagaimana konsekuensi hukumnya, dibaca begini bagaimana, begitu. Maka Quran butuh juga, bukan asbabun nuzul, butuh munahu. Kata Imam Amriti, fannahu awla awalan an yu'lama idil kalamu dunahu lan yufhama. Ilmu nahu adalah ilmu pertama kali dipelajari, karena kalam Allah enggak bakalan bisa dimengerti tanpa ilmu nahwu. Nahwu bukan nahwu. Sebab ada teman saya di Bintaro, jarang ke masjid, jarang ke musola, apalagi ngaji, pada pintar-pintar nahwu. Begitu. Iya, karena modalnya kacang kedelai. Hah? Ini ilmu nahwu gitu. Iya, bukan nahwu nempe, bukan. Itu mah nahunya nempe. Gua juga bisa nahwu. Iya, itu mau kacang kedelai, nempe juga. Gitu. Kalau dibaca wasiatan berarti jadi maf'ul mutlak daripada fi'il amar yang dibuang, fal yusu wasiatan. Kalau dibaca wasiatun berarti alaihim wasiatun. Begitu. Yutawafauna ada 2 maknanya, kata Syekh Nawawi. Ini kan kajian vocabulary namanya, ilmu lughat. Bahasa itu harus dipahami. Gitu. Salah memahami bahasa bahaya. Quran juga begitu. Jadi butuh ilmu banyak, ilmu bahasa. Kalau salah memahami bahasa, repot.
bahasanya sama. Kalau nahwu antara penjahat sama penjahit itu beda kasrah sama fathah haknya, tapi artinya beda. Salah baca repot. Begitu. Karena itu hak doang tuh. Baris cuma satu. Yang ini artinya lain, penjahat lain. Vocabulary, kosakata, ilmu lughat kita harus tahu. Kalau enggak bahaya. Jangankan bahasa Arab, bahasa Indonesia lah jadi salah. Saudara yang ngaji ini tahu kodok enggak? Yang ngaji tahu kodok? Baik, saya mau bertanya, pernah nggak bapak-bapak ini melihat kodok loncat? Pernah. Saya sih nggak pernah. Timbang lihat kodok aja loncat, mau ngapain? Gitu. Kalau ada kerjaan, lihat kodok loncat, mau ngapa? Bahasa, maksud saya bahasa salah, bahaya. Ada kiai bilang begini, apa hukum merokok? Ditanya itu sama muridnya. Tuh kiai menjawab, muridku, biar orang itu hafal Quran 30 juz, suaranya bagus. Kalau masih ngerokok haram jadi imam. Yainya haram ya. Maka ini harus dipahami. Salah memahami bahaya. Jadi kalau mau ngimamin matiin dulu. Kalau masih merokok haram jadi imam. Kalau mau ngimamin sholat jangan sambil merokok. Bahasa namanya. Jadi kita harus mentelaah bahasa. Kalau salah bakal salah, picik namanya. Kita di dalam memahami bahasa. Ini Quran. Nah, yutawafauna itu maknanya apa? Kata Syekh Nawawi ada dua. Satu yang disebut yutawafauna mau meninggal. Mau meninggal itu sebelum meninggal. Itu begitu. Itu makna walladzina yaqrubuna minal mauti. Itu tawafauna, orang yang dekat wafat, mau wafat. Itu satu. Yang kedua, yutawafauna maknanya benar-benar wafat. Kalau itu tafsirnya, orang yang sudah meninggal, suami ninggalin istri sesudah wafat, ada pesan perintah dari Allah hak istri, yaitu tadi lagi hukumnya sama, sandang, pangan, papan 1 tahun dan tidak nikah 1. Itu begitu. Maka di sini bisa dibaca wasiatan, bisa dibaca wasiat. Tapi
dari dua nahu hukumnya akan ketemu sama, hanya baca saja. Tapi singkatnya, hukum daripada kitab kita ini yang kita baca, perempuan kalau lakinya mati dapat wasiat, namun dihapus jadinya warisan. Dua, idahnya setahun namun dihapus 4 bulan 10 hari. Perempuan ini nggak boleh diusir, kata ayat ini, di rumah itu selama 1 tahun. Pertanyaannya, bagaimana kalau dia keluar dari rumah itu tanpa diusir, mau sendiri keluar dari rumah, pulang ke rumah babaknya, keluar dari rumah karena pengen nikah lagi, kali aja dengan pakai sidu, bola-bola, lipstick, bedak, FIFA, pakai bedak, kali aja ada laki-laki lain yang siap untuk menjadi suaminya, keluar dari rumah. Hukum keluarnya ini bagaimana? Keluarnya nih, apakah si perempuan keluar ini dosa selama setahun tuh, atau kena sendiri, atau kudu diputus nggak pembiayaan sandang pangannya gara-gara keluar?